Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Oke, gak terasa di segmen belajar CodeIgniter 3 ini kita sudah masuk di video part ke-7. Nah, di mana di video part ke-6 yang lalu itu kan kita bahas mengenai base URL ya. Nah, di part 7 ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu mengenai parsing data pada CodeIgniter 3. Nah, apa sih parsing data itu? Nah, jadi misalkan analoginya gini. Jadi misalkan teman-teman punya sebuah page yang isinya form untuk menginputkan data. Nah, bagaimana caranya si data yang kalian inputkan di form tersebut? Ya, contoh misalkan teman-teman buat form untuk menginput biodata, di mana situ ada text box untuk input nama, alamat, dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana value tersebut bisa dioper atau parsing ke halaman page yang lainnya? Karena kita tahu bahwa CodeIgniter ini mengusung konsep atau pola MVC. Nah, mungkin teman-teman kalau yang sudah belajar PHP native, ya web native, mungkin tidak akan kesulitan dalam parsing data karena tinggal ya ambil value dari page sebelumnya, tinggal kalian post ataupun get. Nah, bagaimana kalau di CodeIgniter 3? Oke, langsung aja kita praktekkan bagaimana pengkodingan parsing data di CodeIgniter. Nah, di sini kita sudah di halaman utama, di mana di halaman utama hasil dari pengerjaan di part ke-6. Jadi di sini kita akan buat atau kita rubah ya si halaman utama ini menjadi form input sederhana aja. Itu untuk menginputkan biodata ceritanya ya. Oke, kita langsung aja buka teks editornya. Kemudian kita cari si halaman utama tersebut. Yang jelas pasti ada di block view ya. Block view. Oke, kalau kurang besar saya besarkan dulu. Kok keluarnya magnifier ya? Salah, maaf tipe. Oke, udah lumayan besar ya. Berarti kelihatan ya. Oke, halaman block view. Kemudian halaman utama. Nah, di halaman utama ini kita akan edit di sini judulnya, bukan judul ya. Ada kalimat besar di atas, kita ganti jadi input biodata, gitu aja ya. Nah, di bawahnya kita hapus aja yang ini. Kita hapus. Nah, kemudian apa yang akan kita ketikkan? Nah, karena kita akan membuat sebuah form, ya, artinya ya, kita akan mengcoding komponen-komponen seperti text box dan lainnya, yaitu untuk keperluan input data. Nah, bedanya kalau di CodeIgniter dalam pembuatan form itu punya coding tersendiri. Atau bisa dikatakan ya si CI3 punya format tersendiri. Untuk codingan pembuatan form pada CodeIgniter seperti apa? Jadi kan CodeIgniter ini merupakan PHP framework ya. Jadi di sini kita buka dulu tag PHP, kemudian kita langsung tutup aja. Nah, di sini kita buka echo, kemudian codingannya adalah form underscore open. Tuh, udah ada ya, disediakan dari si text editornya tuh, suggest. Kemudian akan otomatis muncul kurung buka tutup ya. Kemudian kita ketikkan lagi kurung kutip 1. Nah, di mana nanti di dalam kurung kutip 1 ini kita ketikkan lokasi proses selanjutnya dari si halaman utama ini. Jadi misalkan kalian telah menginputkan value ke dalam form, nah form tersebut akan diproses dan dilanjutkan ke lokasi mana. Nanti kalian inputkan di sini ya, kalian ketikkan di sini. Nah, kalau misalkan di CodeIgniter polanya sudah ketahuan ya, dari view, mau kalian oper ke view, otomatis harus ke controller terlebih dahulu. Nah, berarti udah ketebak. Nanti di sini ya, kalian ketikkan lokasi controller tempat kalian akan memparsing datanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi codingan ini sebenarnya sama saja seperti tag form. Ya, di mana tag form si HTML dasar ini dalamnya kan biasanya ada atribut yang namanya action dan ada atribut yang namanya juga method. Nah, di mana untuk si codingan form open ini
ya secara otomatis telah menggunakan metode parsing data atau menggunakan metode POS. Nah, jadi saya ulangi lagi, ya kalian mengetikkan coding form open ini sama saja kalian seperti mengetikkan ya take form HTML dasar pada seperti biasanya, ya dimana ya di atribut action ini kan tempat juga kalian untuk mengetikkan lokasi proses lanjutnya, ya sama seperti yang di dalam kutip satu ini. Itu. Nah, yang perlu teman-teman atau kalian ketahui adalah kalau kalian ingin menggunakan si codingan form underscore open ini, ya teman-teman harus mengaktifkan helper URL helper form terlebih dahulu. Suka ketukar ya. Nah, jadi di sini kita hapus saja dulu yang ini. Jadi kita akan menggunakan codingan code igniter, ya karena kan kita lagi bahas code igniter ya. Jadi kita meminimalisir codingan standar, kita akan belajar menggunakan pure coding dari code igniter. Ya, jadi saya ulangi, untuk menggunakan form open ini kalian harus terlebih dahulu meload ya helper yang namanya form. Jadi kita pastikan dulu di bagian config, mana? Di application, config, bagian outload. Nah, di outload helper pastikan teman-teman sudah memanggil helper yang namanya form. Karena jika tidak, misalkan kalian tidak mengetikkan helper form tadi, tidak di-load secara otomatis si codingan form open ini tidak akan terbaca oleh code igniter. Nanti kita akan buktikan. Nah, makanya tadi wajib ya. Outload sini kita munculkan lagi si formnya. Jangan lupa di-save. Ini juga jangan lupa di-save. Nah, baru di bawahnya kita akan buat komponen-komponen ya. Kita buat 3 aja ya. Untuk input nama, alamat, sama nomor telepon aja kayaknya ya. Oke, di sini kita akan tuliskan kalimat bebas dulu, nama. Kemudian baru kita buat tag input. Ya, ini seperti biasa, seperti kalian membuat text box di HTML dasar, ya. Kita kasih nama txt nama aja, gitu ya. Kemudian kita kasih atribut placeholder ya, untuk menekankan kembali bahwa ini tuh untuk menginputkan nama ya. Silahkan input nama Anda. Nah, oke, kalau udah kita buat lagi bawah, jangan lupa tag BR biar pindah baris bawah ya. Kemudian 2 alamat. Alamat biasanya bukan menggunakan text box, melainkan text area ya, karena kan alamat biasanya panjang. Ya, kita kasih atribut name, kita kasih nama si text area ini jadi txt alamat. Nah, jangan lupa ya, saat kalian membuat komponen-komponen untuk form atau untuk inputan, setiap komponen itu wajib diberikan nama dengan atribut name. Nah, terus namanya bebas ya. Nah, biasakan namanya ya disesuaikan dengan peruntukannya. Jadi kalau misalkan kalian bikin text box untuk nama ya, ketikkan saja namanya untuk input nama, atau kalau saya biasanya txt nama, artinya teks nama gitu ya. Jadi ya pemberian nama biasanya kan kebiasaan masing-masing programmer lah, intinya gitu ya. Tapi yang jelas ya, untuk atribut name ini penting karena akan dipanggil untuk pengambilan value di controller nanti gitu ya. Oke, kemudian yang text area juga udah kita buat, kita kasih name text alamat ya. Kemudian tag BR lagi biar pindah baris. Kedua apa? Nomor handphone ya. Nomor HP aja ya, disingkat ya. Oke, kemudian ini kita kasih text box biasa aja ya. Input, tipenya text, name-nya kita kasih txt no HP. Ya, kita kasih atribut placeholder juga. Kita kasih kalimat silakan input, tipe lagi. No handphone, no handphone. Oh, nah kalau udah tutup,
udah ya, cukup 3 aja. Nah, biasanya kan kalau misalkan menggunakan tag form standar HTML dasar, penutupnya adalah ya ini ya, tag form seperti ini. Ya, cuman karena kita mau menggunakan codingan code igniter, di mana untuk pembukaan formnya kita udah menggunakan form open. Nah, kita akan menutupnya juga dengan codingan code igniter. Codingan seperti apa? Ya, PHP dulu kita buka langsung tutup. Nah, kebalikannya, kalau pembuka form open, berarti kalau penutup apa? Bahasa Inggrisnya apa? Form close ya. Jadi echo ya form underscore close tuh udah ada juga tuh, artinya emang codingannya ada gitu ya, form close. Oke, kalau sudah kalian save, terus kita reload ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya nggak apa-apa berantakan ya, ini karena buat implementasi aja. Nanti akan kita rapihkan dengan menggunakan template. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana memasukkan atau mengembed template ke dalam project code igniter kita. Tapi itu nanti di video yang lainnya. Jadi sementara nggak apa-apa, berantakan dulu tampilannya. Yang penting itu bisa parsing data ya. Oh iya, ada yang ketinggalan, tombolnya belum punya. Nah, gimana cara ngirimnya kalau kita nggak punya tombol ya? Oke, kita buat tombol. Sekalian kita beresin aja deh. Tadi saya baru ingat, beresin aja biar terlihat agak rapih gitu ya. Di sini aja kita menggunakan tag pre. Mungkin teman-teman udah tahu juga fungsi tag pre ya. Kalau misalnya kalian udah belajar HTML, nah kan enak. Kelihatan rapih ya, setara semua, tapi kayaknya nggak usah kasih tag BR, karena kalau misalkan di tag pre, kalau di text editornya codingan yang kalian pindah baris, otomatis akan mengikuti sebenarnya ya. Nah, udah. Kemudian baru kita buat buttonnya di bawah nomor HP ya, berarti ya. Button berarti apa? Tag button. Ya. Kemudian tipenya adalah submit. Kita kasih nama buttonnya kirim gitu ya. Kebanyakan tipe ya. Dan satu lagi buttonnya ya, kita buat 2 button. Satu buttonnya tipenya reset ya, untuk meng-cancel ya. Terus kita ketik namanya batal. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya, di press kurang lebih seperti ini. Biar rapih, kita kasih BR aja di sini ya. Oke, save, kita lihat lagi. Oke, kejauhan ya, nggak apa-apa lah. Kayak gini aja. Atau udah deh, tadi harusnya kasih BR-nya nggak usah dihapus ya. Ya udah, kita kasih lagi deh. Biar gak terlalu samping berhimpitan, karena harus mengikuti protokol kesehatan gitu ya, nggak boleh dempet-dempet. Oke, gitu aja ya. Nah, jadi kalau udah tadi di save, nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Karena di sini kan kita sudah punya halaman input ya. Contoh kita praktikkan deh ya, namanya kita input, nama saya aja, kemudian alamatnya Indonesia. Kemudian nomor teleponnya 0857 123456789 ya. Nah, harusnya saat kita klik kirim ya, kita kan inginnya si inputan ini pindah ke page yang lainnya. Ya, kita klik. Nah, ini masih di halaman ini karena memang kita belum mengetikkan coding proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu proses atau konsep MVC dulu. Kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dari perpindahan dari view ke view, ya seperti kasus kali ini kita mau pindahkan value dari view ke view, itu tetap harus ke controller terlebih dahulu. Makanya tadi yang kita inputkan di sini kita oper ke controller terlebih dahulu ya. Makanya di sini kita buka controller kita, application controller, kemudian kita pakai controller home aja yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kayaknya kita akan buat controller baru, function baru ya.
Kita buat function baru. Kita kasih nama kirim underscore data aja ya. Oke, nah di function kirim data ini kita akan isi apa? Nah, sebelum kita menuliskan perintahnya, nah di sini kan udah ketebak nih ya, sudah jelas bahwa dari sini, dari form ini, si halaman utama akan dioper si value-nya, apa yang kita inputkan di sini, dioper ke controller home, ya, di mana dalamnya ada function yang namanya kirim data. Makanya di sini kita langsung saja ketikkan ini nih ya, controller home, saya ulangi lagi ya, slash function-nya adalah function kirim underscore data. Nah, jadi pas itu kita klik button kirim, itu akan langsung menuju ke sini, ke controller home, yaitu ke function kirim data yang ini. Ya, jangan lupa kalau sudah ada perubahan di save. Lanjut ke sini ke function kirim data, di mana di sini kan yang kita inputkan itu ada 3 ya, ada 3 inputan atau value yang akan dioper. Artinya kita di sini harus buat satu variabel, tapi bisa menampung 3 value. Dengan cara apa? Nah, pasti kalian udah tahu nih kalau yang udah pernah pemrograman, yaitu si variabelnya kita jadikan array. Ya, dengan array satu variabel akan bisa menampung beberapa value sekaligus. Nah, di sini kita akan buat variabel namanya data aja deh. Variabel namanya data. Kita buat dia array, ya. Array. Jadi kalau dalam coordinator buat array seperti ini ya. Jadi array, atau sebenarnya sih bisa langsung tanpa harus ketikan array, langsung kurung buka siku gini bisa. Tapi biar kalian tahu ini bahwa array, saya tuliskan array-nya aja, ya. Nah, kita akan isi array-nya. Di sini kita kasih parameter yang pertama, itu kan untuk menampung value dari nama ya. Jadi kita kasih parameter nama aja. Dan ingat ya, si parameter ini, nih si parameter nama ini, ya, ini akan dipanggil di page lokasi untuk menampilkan datanya tersebut. Ya, jadi ini sangat penting kalian bikin parameternya, ya diingat-ingat atau yang sederhana aja. Ya, di sini karena ini akan menampung value nama dari inputan yang tadi, ya udah saya kasih parameter yang namanya nama aja, biar gampang ya. Kemudian panah sama dengan 2 gini. Nah, jangan lupa ketikkan codingannya. Untuk ambilnya gimana codingannya? Yaitu formatnya seperti ini ya. This input, ya panah post, karena ini menggunakan metode post otomatis, si form open ya, si form open tadi. Dan dalam kutip 1, nah si parameter nama ini ya mau diisi atau dioper value atau sebuah nilai yang asalnya dari mana? Yaitu asalnya dari sini. Kita kan udah buat text box untuk input nama nih ya, yang ini nih. Nih, dimana si text box ini nih? Yang saya ketik ini, namanya apa di sini? Name-nya. Nih, name-nya adalah txt nama. Nah, berarti ya, si parameter nama ini ngambil datanya atau dioper datanya dari text box yang namanya txt nama. Makanya di situ saya bilang, kenapa si name ini penting? Ya, karena sebagai ya penamaan pada pemanggilan di controller. Tadi sudah jelaskan ya. Oke, kemudian kita koma karena masih ada value yang lainnya. Yang kedua, kita kasih parameter alamat aja. Ya, ups, salah. Ya udah, kita ketikkan langsung aja this input post ya. Nah, untuk alamat diambil dari mana? Txt alamat. Ya, makanya biasanya kalau udah terbiasa punya penamaan sendiri pasti hafal ya. Oke, yang ketiga adalah no HP, gitu aja ya. Oke, kemudian baru kita input this input post, kita ambil dari txt no HP ya. Kita coba cek dulu bener apa enggak, takutnya saya salah juga ya. Oke, ya namanya txt no HP. Nah, kemudian kalau sudah kita save, jadi sampai sini kita sudah punya array ya di variabel data, di mana dalamnya ada 3 parameter yang menampung
masing-masing value, yaitu dari yang sumbernya dari txt nama, alamat, dan juga txt nomor HP. Nah, sampai sini kemudian apa selanjutnya? Nah, berarti kan ini posisinya sudah dikirim ke controller. Nah, balik lagi ke konsep MVC, dari view, controller, ke view lagi. Berarti dari sini, dari si function kirim data, kita kirim lagi ke view tempat menampilkan datanya. Makanya di sini kita akan buat halaman view baru, ya. Kita kasih halaman baru aja ya. New file di view, jangan lupa ya di view kita kasih nama halaman underscore output ya, output aja deh, output.php. Nah, di halaman output di sini kita akan buat tampilan sederhana aja. Nama saya adalah apa, alamat saya di mana, dan nomor HP berapa, gitu aja ya. Berarti di sini kita ketikkan pakai HTML aja deh, biar rapi ya. ML. Ya, ini kita kasih title halaman output. Di titik body kita ketikkan nama saya adalah, nah kita panggil si parameter tadi ya, adalah echo. Nah, kita panggil variabel apa? Nah, di mana di controller si value nama ya, yang diambil dari txt nama itu disimpan ke parameter yang namanya nama. Jadi di halaman output di sini kalau kita ingin mengambil atau menampilkan value tadi nama yang kita inputkan, ya kita ketikkan si parameter di kontrol tadi, yaitu variabel nama. Nah, kayak gitu. Nah, berarti yang bawah juga kita kasih tag BR biar pindah baris. Alamat saya di, nah ini juga kita echo juga. Ups, kurang. Maklum ya, kecapean nih kayaknya nih saya nih. Jadi typo terus. Nah, variabel apa tadi? Alamat ya. Jadi ini nih ya, yang diketikkan variabel ini merupakan namanya nih. Ini nama nih, yang ini nih ya. Alamat yang dalam kutip satu nih, no HP. Ya, pokoknya jangan sampai kalian ketukar. Kita BR lagi. Nomor HP saya adalah, ya kita echo lagi nih. Variabel no HP. Oke, kalau udah di save. Nah, tapi di control home ini belum selesai. Kenapa? Ya, karena tadi si data tersebut masih sebatas ditampung di variabel data saja. Tapi kita juga ingin mengoper si variabel data ini ke halaman output nih. Caranya gimana? Ya, caranya sama seperti pertemuan sebelumnya. Untuk pindah halaman, ya berarti kita kan menggunakan codingan apa? This ya, load. Kemudian karena kita ingin pindah ke halaman view dari controller, berarti di slot view dalam kurung dalam kutip 1. Nah, kita mau kemana? Ke halaman alamat ya. Aduh, salah nih. Awas, hati-hati typo. Sebenarnya dulu halaman. Nah, ini bisa jadi penyebab anti error ya. Halaman output. Oke, udah. Berarti dari sini kita mau pindah ke halaman output ya. Tapi ya, dengan mengikut sertakan si variabel data ini. Makanya di sini tanda koma, kemudian variabel data, kodah titik koma. Nah, jadi saat kalian pindah ke halaman output juga diikut sertakan si variabel data ini yang udah dibuat menjadi array, di mana tadi di dalam variabel data array ini dalamnya ada 3 parameter tuh yang akan dipanggil di sini nih. Tuh, nama, alamat, sama no HP. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita buka browser, kita tes ya. Localhost /belajar CI. Ada error. Oh, di home line. Oh ya, saya tahu. Oke, oh ini kayaknya nggak usah pakai array. Dan di sini nih, maaf ya, ini saya lupa titik.
koma. Oke, kalau udah di save, kita coba lagi, kita refresh. Oke, bisa. Kita akan coba ya. Kita kasihkan nama aja Alif Rizky Mulyawan, nama saya tuh ya. Oke, alamatnya Karawang aja, nomor HP-nya 12345 deh. Nah, kalau udah kita klik kirim, apakah berhasil? Klik kirim dan berhasil ya. Jadi langsung tuh yang kita inputkan kemudian ditampilkan di sini ya. Jadi berarti tandanya si value atau inputan yang kita input tadi di form itu sudah berhasil di parsing ya, atau dioper sampai ke halaman mana? Halaman output ya. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan, lihat di URL-nya di sini masih ada index.php-nya. Ya, padahal kan kita udah mengetikkan cara penghapusan index.php ya di pertemuan sebelumnya dengan menambahkan file .htaccess. Tapi kenapa di sini masih ada index.php-nya kira-kira? Ya, karena kita menggunakan form open di form tadi ya, dimana di sini tidak mengetikkan base URL, melainkan langsung ke mana nih? Ya, ke controller home, ke function kirim data. Jadi ya, si .htaccess-nya tidak terbaca. Caranya gimana agar walaupun kita menggunakan form open, si index.php-nya tetap hilang? Oke, jadi ke config ya, kan config, ke bagian config.php. Nah, di index page, kan masih ada index.php nih, si value-nya ya. Kita hapus si index.php-nya. Oke, kalau udah di save, ya, kemudian kita coba refresh. Oh, masih belum ada efeknya ya. Kita back dulu deh, back. Kita coba misalkan input lagi. Ya, kemudian kita kirim. Dan lihat URL-nya, sehabis base URL kita nih si belajar CI, ini langsung ke controller home, ke function kirim data. Nah, jadi si index.php-nya sudah terhapus. Oke, gimana tutorial di pertemuan ke-7 ini tentang parsing data? Ya, dimana parsing data ini sangat penting sekali untuk kalian pelajari dalam rangkaian pembelajaran CodeIgniter agar kalian tahu alur bagaimana cara data bisa berpindah dari satu blok ke blok yang lainnya. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang lebih menarik, karena di pertemuan berikutnya sepertinya saya akan langsung menuju ke database. Jadi project CodeIgniter kita terintegrasi ke database. Jadi kita nanti bisa simpan, update, delete, dan lain-lain. Gimana? Lebih menarik ya? Makanya kalau misalkan nih teman-teman atau kalian nggak mau ketinggalan jika ada nanti video baru dari Ragam IT, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti begitu ada video baru kalian langsung dapat notifikasi dari Ragam IT. Dan juga jangan lupa like dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke? Ragam IT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.